SDN Sidang Mukti 2. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Sidang Mukti 2, yang kami hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru SDN Sidang Mukti 2. Baiklah, acara pada siang ini yaitu pengimbasan pembelajaran mendalam yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Saifullah MPD, Bu Iis Solehah SPD, dan juga Ibu Siti Aminah SPD. Baiklah, untuk materi pembelajaran mendalam yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Saifullah MPD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada moderator yang saya hormati, anak-anak super pembelajaran mendalam coding dan kecerdasan artifisial yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Sidang Mukti 2. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas perkenannya pada hari ini Kamis 28 Agustus 2025 kita bisa hadir dalam rangka pengimbasan atau sosialisasi pembelajaran mendalam dan coding dan kecerdasan artifisial. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, serta kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak narasumber dan ibu bapak guru yang saya hormati, tentunya saya sangat bersyukur hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka pengimbasan atau sosialisasi pembelajaran mendalam coding dan kecerdasan artifisial, yang dimana pembelajaran mendalam coding dan kecerdasan artifisial merupakan program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Iis Solehah SPD. Dipersilakan. Oleh Bapak Ibu, kita berdiri sebentar, kita olahraga terlebih dahulu. Ikutin gerakannya, jangan ada yang salah. Ini menguji konsentrasi. Lebih keras. PM atau pembelajaran mendalam itu mendekatkan pembelajaran yang berfokus pada pengalaman belajar bermakna, bertujuan untuk membentuk karakter dan kompetensi peserta didik melalui proses yang aktif dan relatif.
Selanjutnya yaitu konsep dan kerangka pembelajaran mendalam. Lanjut, latar belakang dengan adanya PMIG yaitu tantangan pendidikan Indonesia rendahnya keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Hasil PISA 2022 menunjukkan mayoritas siswa hanya mampu menjawab soal LOTS. Diperlukan transformasi pembelajaran untuk menyiapkan generasi unggul menghadapi masa depan dan bonus demografi. Nah, ini kenapa diadakannya latar belakang PM ini. Selanjutnya, definisi pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam adalah pendekatan yang menekankan proses belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Dilakukan secara holistik melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Dari ketiga prinsip pembelajaran mendalam ini, yang pertama berkesadaran. Berkesadaran di sini siswa sadar akan tujuan belajar, terlibat aktif dan mengatur strategi. Ya, artinya siswa harus dalam keadaan berkesadaran ketika mengikuti pembelajaran. Kemudian kedua yaitu bermakna. Bermakna di sini materi dikaitkan dengan kehidupan nyata semenarik mungkin. Misalkan Bapak Ibu guru sedang mempelajari materi bangun ruang atau jenis-jenis bangun datar. Misalkan jenis-jenis bangun datar itu ada apa saja? Pak Rahmat, ada apa? Ada persegi, persegi panjang, segitiga, terus lingkaran, jajak-jajak. Nah, itu bisa dikaitkan dengan kehidupan yang nyata atau kehidupan yang ada di lingkungan kelas. Misalkan kalau persegi dan pengetahuan nilai dan karakter. Yang itu kita ice breaking dulu Bapak Ibu guru ya. Nah, Bu Mimin, ice breaking Bu Mimin. 15 menit. Kita ice breaking dulu ya biar tidak bosan dan tidak ngantuk apalagi ini jam rawan. Ya. Ice breakingnya yaitu tepuk semangat 2 ya. Kalau biasanya kan tepuk semangat gitu ya. Semangat. Kalau ini ada tepuk semangat 2. Tepuk semangat 2. Rock rock rock, dung dung dung, rock rock rock, dang dang dang, rock rock rock, ding ding ding. Kemudian tepuk kemudian dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, se aha 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 ma, aha aha ngat, aha aha semangat. Saya Bapak Ibu ya. Bisa ya Bapak Ibu ya. Kalau bisa kita mulai. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha ma. Aha aha ngat. Aha aha semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Siti Jubaida, perwakilan dari SDN Sidamukti 2. Ceritanya belum kenalan ya. Di sini tadi bahkan saya menyimak materi kita dari Ibu Iis Soleha SPD gitu ya. Sejauh ini sih apa yang beliau sampaikan menurut saya sih tidak asing ya. Tidak asing antara profil pelajar Pancasila dengan kurikulum yang sekarang itu yang apa? Deep learning, pembelajaran yang mendalam itu memang menurut saya itu kayaknya bahasanya sama aja gitu ya. Yang seperti apa tadi yang berkesadaran, bermakna gitu, menggembirakan gitu. Sepertinya sama aja gitu ya. Dengan yang profil pelajar Pancasila gitu ya. Setelah saya lihat itu tadi itu kan ada 8 profil pelajar 8 dimensi profil kelulusan ya, 8. Nah, di sini sama aja gitu, nomor 1 beriman dan bertakwa gitu ya. Terus
berkebinekaan global itu hampir mirip dengan profil pelajar Pancasila gitu. Hanya kalau profil pelajar Pancasila itu ada 6, ya. Kalau ini ada 8. Ternyata yang tidak ada itu nomor itu tuh Bu, nomor 7 dan nomor 8 ya. Ya, mungkin ini tambahannya kesehatan dan komunikasi gitu ya. Kalau untuk kesehatan dan komunikasinya ini seperti apa gitu ya? Mungkin itu saja tambahannya karena Terima kasih kepada Bu Siti Jubaidah, luar biasa pertanyaannya ya. Menantang sekali buat relawan ke depan ya. Nah, memang benar pembelajaran itu tidak ada yang bedanya sama pembelajaran tahun kemarin. Kalau kemarin itu K1, K2, K3, K4. Nah, ini hanya memperdalam, artinya ada perluasan. Di antaranya yaitu adalah ada 8 dimensi profil kelulusan ya. Dalam pembelajaran PM di sini juga ini lebih ditekankan kepada karakter anak siswa. Nah, saya sekilas dulu. Di sini ada modul ajar pendidikan deep learning ya, yang sudah sering Bapak Ibu buat sebenarnya ya, sudah mahir lah ya, sudah pada mahir sebenarnya ya. Hanya saja mungkin kita jarang ya untuk membuat RPP tersebut gitu. Nah, kalau untuk modul ajar pendekatan deep learning itu lebih rinci lagi gitu ya, lebih rinci lagi gitu. Kemudian mungkin ada apa ya namanya, peletakan yang mungkin berbeda, kata-kata yang mungkin berbeda sebenarnya artinya sama gitu. Seperti ini ya, kita pasti sebelum pembelajaran kita mulai, kita harus merancang dulu nih, harus merancang apa namanya, pembuatannya, biar apa tujuannya, biar tujuannya agar kita bisa kondusif gitu ya di kelas, kemudian bisa memanage waktu dengan sebaik mungkin. Terkadang walaupun kita sudah membuat merancang dengan rapi, dengan sempurna, terkadang di kelas kita terlewat gitu ya, karena mungkin kondisi anak yang tidak memungkinkan gitu ya, ribut atau mungkin ada insiden lain yang bisa menghambat penyampaian ini gitu. Jadi walaupun memang sudah kita rancang, terkadang suka terlewat gitu ya, karena mungkin waktunya yang tidak cukup gitu. Ngurusin anak ini aja menghabiskan waktu gitu ya, apalagi kita dalam satu kelas itu ada yang 30, ada yang 35 gitu. Makanya dibutuhkannya untuk merancang pembelajaran itu tujuannya ya, dibuat sendiri atau bantuan AI atau memang ada di CP ya. Kita kan mengacu ini dari CP. Nah itu yang pertama. Yang kedua, di lintas disiplin ilmu mungkin itu bahasanya mengintegrasikan atau diintegrasikan dari satu pembelajaran ke pembelajaran yang lain. Yang ingin saya tanyakan, untuk pembelajaran IPAS ini kita menyesuaikan pembelajaran ini yang harus menyesuaikan, atau kita memang mengkaitkan ya, mencari atau memang pembelajaran IPAS ini tentang seni ini nyarilah pembelajaran yang sesuai seperti tadi PJOK gitu ya. Menurut pemateri nih yang sudah melakukan pelatihan yang begitu luar biasanya, kira-kira dalam membuat rancangan ini lebih mudah yang sekarang atau yang kemarin-kemarin gitu tuh? Atau justru ini tuh yang lebih menyenangkan loh gitu? Karena tadi berbicara bahwa ini tuh katanya lebih rinci. Saya perhatikan di pembelajarannya itu di sini memang lebih rinci ya, dan lebih dalam sesuai dengan namanya, yaitu pembelajaran mendalam. Ya, dan saya mohon maaf mungkin tadi saya tidak mendengarkan dari awal, hanya melihat hasilnya gitu. Saya mohon maaf. Mungkin itu saja. Terima kasih. Dan ini keempat profil lulusan ini diterapkan dalam pembelajaran kita di kelas gitu. Terus tadi, apakah yang pertama? Terus, berapa sih? Nah, di penalaran kritis ini anak-anak kritis enggak? Berarti kalau anak-anak kritis tentang pembelajaran yang kita sampaikan berarti sampai ya. Yang kedua, kreativitas. Ada kreativitas siswa nggak nih pada pembelajaran kita? Contoh membuat apa di dalam pembelajaran. Nah, ada hubungannya dengan di kegiatan inti pembelajaran. Terus kolaborasi itu ada kelompok nggak? Dibuat kelompok nggak nih setelah
penyampaian pembelajaran itu dalam menerapkan itu kepada siswa ada kolaborasinya ada siswa satu dengan siswa yang lainnya. Terus yang terakhir komunikasi ini anak menyampaikan langsung nanti apakah dia menyampaikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas itu seperti itu. Ya, jadi keempat ini dicapai dalam pembelajaran. Lanjut tujuan pembelajaran. Dalam tujuan pembelajaran ini ada hubungannya tujuan pembelajaran ini dengan kerangka pembelajaran. Dalam tujuan pembelajaran ada memahami, mengaplikasi, merefleksi. Ini sama dengan adanya di kerangka pembelajaran. Kalau di kurikulum Merdeka itu ada kegiatan pembuka, ada kegiatan inti, ada kegiatan penutup. Itu di kurikulum Merdeka. Ya. Terus di kegiatan intinya ada kegiatan kalau di sini yang pertama memahami, yang kedua mengaplikasi, dan ketiga merefleksikan. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Eits, belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu.
Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi, kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan Bebras Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang manapun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge.bebas.org. Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. AI itu yang membuatkan ChatGPT itu bagaimana prompt itu perintah. Semakin detail perintahnya, hasilnya semakin sesuai yang kita inginkan. Maka konsep inilah yang dipakai. Yaitu karakter, peran yang diinginkan itu apa? Contoh, Intan mau mencari RPP, tulis di ChatGPT, Anda adalah seorang guru kelas 2, Anda adalah seorang guru kelas 2 yang profesional. Jadi kita tunjuk ChatGPT itu seolah-olah dia guru, supaya dia paham saya ini adalah seorang guru kelas 2. Dengan Intan tujuannya mau membuat PPM kelas 2. Intan ini mau membuat RPPM perencanaan pembelajaran mendalam kelas 2. Langsung dijadikan peran ChatGPT-nya seolah-olah dia itu guru kelas 2 supaya dia paham promptnya itu. Maka yang pertama itu perannya dulu. Sebutkan contoh, Anda ke ChatGPT itu, Anda adalah seorang guru kelas 2 sekolah dasar. Atau Intan mau membuat RPP bahasa Inggris, dikasih peran dulu ChatGPT-nya itu. Anda adalah seorang guru bahasa Inggris kelas 2 semester 1 tahun pelajaran sejarah. Artinya tidak ada yang sulit PPT itu, pola pikir bertumbuh itu. Semua mudah, punya 1000 cara. Seperti yang saya sampaikan kepada murid-murid, orang bodoh punya 1000 alasan, orang cerdas punya 1000 cara. Pak, capek cuma isu-isu perlu datang, dicoba. Karena dengan mencoba kita akan tahu hasilnya. Nanti setelah seminggu ke depan saya akan jadwal 4 guru jam 6 datang pagi karena mau menerapkan pembelajaran mendalam dengan konsep pemulihan. Tugas CPK itu pertama membuat aspek pembelajaran mendalam. Bagaimana? Banyak caranya. Bisa pakai AI, bisa cari di yang lain sudah jadi. Intinya yaitu pembelajaran mendalam. Terus okulernya 7 kebiasaan sehat per hari. Saya kira itu teman-teman. Terima kasih. Ada pertanyaan silakan bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan semua, apa sudah cukup?